Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi nih di channel YouTube Dinda Yanuar. Nah, di video kali ini Dinda akan membahas mengenai fluidostatis, di mana materi yang akan kita bahas yaitu mengenai tekanan hidrostatik. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, silakan like, comment, and subscribe terlebih dahulu. Fluidostatis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fluidostatis itu? Fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Seperti yang kita ketahui, zat yang dapat mengalir itu ada dua. Yang pertama zat cair dan yang kedua itu adalah gas. Sedangkan statis itu adalah diam. Jadi, yang dimaksud dengan fluidostatis adalah zat cair atau gas yang diam. Pada fluida itu kita mengenal yang namanya massa jenis, di mana massa jenis itu kita simbolkan dengan rho, yang artinya pengukuran massa setiap satuan volume benda. Di mana massa jenis ini itu secara matematis dapat dicari menggunakan persamaan rho sama dengan m/v, di mana rho adalah massa jenis yang satuannya kilogram meter pangkat 3. M ini merupakan massa benda yang satuannya kilogram, dan V itu merupakan volume benda yang satuannya meter pangkat 3. Nah, sudah kita bahas mengenai fluidostatis dan juga massa jenis, kita masuk ke pembahasan kita pada video kali ini, yaitu mengenai tekanan hidrostatik. Di mana pada tekanan hidrostatik ini yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama tekanan, yang kedua tekanan hidrostatik, dan yang ketiga tekanan mutlak. Kita bahas dulu untuk yang pertama, tekanan. Nah, di sini ada high heels yang biasa digunakan oleh wanita, dan di sini ada juga sneakers yang bisa digunakan oleh wanita maupun pria. Nah, untuk high heels, ketika wanita tersebut menggunakan high heel, maka dia akan memberikan gaya yang berupa gaya berat. Nah, jika dia memberikan gaya berat, maka tekanannya itu akan sebanding dengan gaya yang diberikan. Jadi kalau semakin berat gaya yang diberikan, maka tekanannya juga akan semakin besar, berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Nah, dimana kalau misalnya pada high heels ini, itu kan luas penampangnya kecil. Nah, kalau luas penampangnya kecil, maka tekanannya akan besar. Sehingga kalau tekanannya besar, maka dia akan lebih mudah cepat mengalami kelelahan. Nah, sedangkan pada sneakers, itu luas penampangnya besar. Jadi, kalau luas penampangnya besar, maka tekanan yang dihasilkan itu akan kecil. Sehingga pada saat kita menggunakan sneakers, itu kita jarang mengalami yang namanya kelelahan. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan tekanan? Tekanan itu adalah besar gaya yang bekerja pada suatu permukaan tiap satuan luas permukaan, di mana tekanan ini kita simbolkan dengan V besar. Untuk mencari tekanan, kita bisa menggunakan persamaan P sama dengan F/A, di mana P adalah tekanan yang satuannya Pascal, F ini merupakan gaya yang satuannya Newton, dan A itu merupakan luas penampang yang satuannya meter pangkat 2. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud tekanan, kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatik. Nah, tekanan yang berlaku pada zat cair itu disebut dengan tekanan hidrostatik, di mana tekanan hidrostatik ini itu dipengaruhi oleh kedalaman benda tersebut. Hal ini dapat kita rasakan. Nah, di sini pada saat kita melakukan penyelaman ke dasar laut, maka seluruh tubuh kita itu akan merasakan adanya tekanan. Itu disebabkan karena fluida memberikan tekanan
Jadi apa yang dimaksud dengan hidrostatik? Hidrostatik itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekanan pada kedalaman tertentu. Nah, tekanan hidrostatik ini kita lamakan dengan pH, di mana pada tekanan itu didapatkan tadi P sama dengan F per A. Untuk F bisa kita sederhanakan lagi menjadi M kali G per H. Nah, pada massa jenis maka didapatkan kan M-nya itu adalah rho kali volume. Nah, untuk volume sendiri itu merupakan perkalian dari luas penampang dengan ketinggian. Nah, di sini ada luas penampang, maka kita coret tinggallah rho GH. Jadi, untuk mencari tekanan hidrostatik pada suatu benda itu menggunakan persamaan pH sama dengan rho GH, di mana pH ini merupakan tekanan hidrostatik yang satuannya Pascal, rho ini merupakan massa jenis yang satuannya kilogram per meter pangkat 3, G merupakan persamaan gravitasi yang satuannya meter per sekon kuadrat, dan H itu merupakan kedalaman benda yang satuannya meter. Nah, selain tekanan hidrostatik, ada juga yang namanya tekanan mutlak, di mana tekanan mutlak ini disimbolkan dengan P besar. Nah, silakan diperhatikan gambar ini, di mana tekanan pada permukaan zat ini adalah tekanan atmosfer atau kita simbolkan dengan P0. Tekanan hidrostatis pada kedalaman H adalah rho GH tadi kan. Nah, jadi didapatkanlah tekanan mutlak itu persamaannya T sama dengan P0 ditambah pH. pH tadi kan persamaannya rho GH. Jadi untuk mencari tekanan mutlak menggunakan persamaan P sama dengan P0 ditambah rho GH, di mana P merupakan tekanan mutlak yang satuannya Pascal, P0 merupakan tekanan udara luar yang kita ketahui tekanan udara luar itu besarnya 1 atm. Kalau kita ubah menjadi Pascal menjadi 10 pangkat 5 Pascal. Rho merupakan massa jenis benda, G merupakan gaya gravitasinya, H merupakan ketinggian atau kedalaman benda tersebut. Nah, setelah kita bahas mengenai materinya, seperti biasa kita masuk ke contoh soal. Diketahui seorang wanita bermassa 50 kg memakai sepatu hak tinggi dengan luas penampang permukaan bawah hak 1 cm 42. Tentukan tekanan yang dialami lantai apabila wanita berdiri dengan satu kaki. Nah, seperti biasa kita buat dulu diketahui ditanya. Nah, untuk kasus ini yang diketahui di soal adalah massa wanita tersebut, berarti M-nya 50 kg. Selain massa juga diketahui luas penampang permukaannya, berarti A-nya 1 cm kuadrat. Nah, 1 cm kuadrat kita ubah ke meter, berarti 10 min 4 meter kuadrat. Dan yang ditanya tadi tentukan tekanan, berarti P-nya. Kita selesaikan. Berarti P sama dengan F per A, di mana F ini bisa kita cari menggunakan M kali G. Nah, massanya tadi 50, kita masukkan gaya gravitasi 10 dan luas penampangnya tadi 10 min 4. Nah, kita selesaikan maka didapatkan hasilnya itu 5 kali 10 pangkat 6 Pascal. Untuk contoh yang selanjutnya, perhatikan gambar posisi ikan dalam bejana berikut. Nah, ini ikannya. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut.
Nah, kita buat dulu diketahui dan ditanyanya. Yang diketahui ketinggiannya, sini ketinggian seluruhnya adalah 14, sedangkan ketinggian ikan ke dasar itu 4 cm. Berarti hanya 14 dikurang 4, maka didapatkan 10 cm. Kita ubah ke satuan meter, berarti 0,1 meter. Untuk gaya gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Rho-nya karena dia air, nah dari sini juga diketahui, maka rho air kan 1000. Jadi rho-nya 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, yang ditanya tadi, hitunglah tekanan hidrostatik, berarti pH yang ditanya. Nah, kita jawab, pH sama dengan rho GH tadi. Rho-nya sudah diketahui itu 1000 kg per meter pangkat 3, G-nya 10 meter per sekon pangkat 2, dan hanya 0,1 meter. Nah, 10 kali 0,1, 1. 1 kali 1000, kali dapatkanlah 1000 Pascal. Selanjutnya, seekor ikan berada pada kedalaman 5 meter dari permukaan air sebuah danau. Jika massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3 dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, tentukan. Yang A, tekanan hidrostatik yang dialami ikan. B, tekanan total yang dialami ikan. Yang diketahui adalah tingginya. Tingginya tadi 5 meter. Lalu gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan juga massa jenis airnya itu 1000 kg per meter pangkat 3. Yang ditanya tekanan hidrostatik dan tekanan total atau tekanan mutlaknya. Kita selesaikan. pH tadi rumusnya rho GH. Rho-nya sudah diketahui itu 1000, G-nya 10 dan hanya 5. Nah, kita kalikan di sini 1000 kali 10 bisa kita buat 10 pangkat 4 kali 5. Berarti 5 kali 10 pangkat 4 Pascal. Untuk yang B, yang ditanya adalah tekanan total atau tekanan mutlaknya. Nah, persamaannya tadi kan P0 ditambah rho GH. Nah, rho GH kan sama dengan pH. Jadi persamaannya menjadi P sama dengan P0 ditambah pH. P0-nya seperti yang kita ketahui itu adalah 10 pangkat 5 P Pascal ditambah pH-nya tadi sudah diketahui yang ini itu 5 kali 10 pangkat 4 Pascal. Nah, untuk penjumlahan karena pangkatnya belum sama, kita samakan terlebih dahulu. Jadi 10 di 10 pangkat 4 Pascal ditambah 5 kali 10 pangkat 4 Pascal. Nah, kita selesaikan, maka didapatkan 15 kali 10 pangkat 4 Pascal. Nah, itulah pembahasan mengenai tekanan hidrostatik pada